Gimana jadinya kalau anime Anohana dan Boku Dakegai Inaimachi digabungin? Gua rasa inilah hasilnya. Selamat datang di channel YouTube Kita Bukan Wibu. Di channel ini gua David akan banyak berbagi seputar dunia wibu. Salah satunya adalah pembahasan soal anime. Dan di video kali ini kita akan bahas anime berjudul Summertime Rendering. Ini adalah anime yang tayang di Spring 2022 kemarin, jadi belum terlalu lama. Anime ini bergenre misteri supranatural, tayang dengan total episode 25 episode dan langsung tamat di 25 episode tersebut. Jadi nggak ada season lanjutan, semua masalahnya clear di episode ke-25. Gue baru nonton anime ini belum lama ini, jadi gue mau bahas di video ini sekarang. Gimana kesan gue tentang anime ini? Kita bahas sekarang yuk, let's go! Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan animenya, gue akan kasih tahu dulu cerita anime ini supaya kamu dapat gambaran seperti apa cerita Summertime Rendering. Summertime Rendering bercerita tentang remaja bernama Ajiro Shinpei yang pulang ke kampung halamannya di Pulau Hitogashima setelah merantau ke Tokyo. Shinpei pulang kampung untuk menghadiri pemakaman teman masa kecilnya yang bernama Ushio. Ushio meninggal setelah menyelamatkan seorang gadis yang tenggelam saat berenang di laut. Saat pemakaman, ada desas-desus yang mengatakan bahwa Ushio meninggal secara tidak wajar. Adik Ushio juga mengatakan bahwa beberapa hari sebelum kematian Ushio, dia dan Ushio melihat sosok yang sangat mirip dengan Ushio. Shinpei kemudian mengetahui bahwa ada sebuah kutukan di Pulau Hitogashima. Kutukan ini bernama kutukan bayangan, di mana saat muncul sosok yang menyerupai diri seseorang, tak lama kemudian orang tersebut akan meninggal. Semakin menyelidiki kutukan tersebut, Shinpei malah semakin dekat dengan bahaya. Ancaman berupa bayangan tersebut kian mewujud nyata. Shinpei pun harus melindungi orang-orang di sekitarnya sambil berusaha mengungkap misteri kematian Ushio. Di awal tadi gue sempat bilang bahwa anime ini seperti penggabungan dari Anohana dan Boku Dakegai Inaimachi. Pertama, dia mirip Anohana karena tokoh utamanya sama-sama seorang remaja laki-laki yang kehilangan teman masa kecilnya yang perempuan gitu. Kemudian dia mengalami kejadian supranatural yang bikin dia juga kembali teringat dengan kenangan-kenangan masa kecil dia bersama teman masa kecilnya tadi. Belum lagi latar pedesaan dan musim panasnya juga terasa senada gitu. Terus yang kedua mirip dengan Boku Dakegai Inaimachi karena tokoh utamanya sama-sama seorang laki-laki yang punya kemampuan untuk kembali ke satu titik di masa lalu, semacam time travel dan looping gitu, untuk mengungkap kematian dari teman masa kecilnya juga. Tapi ketika sampai di pertengahan, kedua unsur dari anime tadi nggak terlalu terasa lagi, melebur aja gitu, jadi sebuah anime yang beda lagi. Terus tadinya gue sempat berpikir bahwa anime ini mungkin akan lebih berat di unsur misterinya gitu, karena di awal emang kayak begitu kan. Tapi ketika masuk ke episode pertengahan, ketika bayangan-bayangan ini mulai mewujud nyata, anime ini malah justru berubah genre menjadi genre yang lebih ke supernatural dan action. Padahal tadinya gue lebih berharap anime ini lebih dominan unsur misterinya gitu. Kenapa? Karena di awal ketika kita diperkenalkan dengan adanya kutukan bayangan, kemudian ketika mereka mulai melakukan penyelidikan awal, gue merasa itu seru gitu, premisnya menarik, terus penyelidikannya seru gitu. Tapi ketika masuk ke pertengahan, ketika lebih banyak actionnya, gue merasa lebih menurun lah gitu. Terus apalagi menurut gue adegan actionnya juga nggak seberapa seru gitu, karena tokoh-tokohnya nih orang biasa yang nggak terlalu punya skill berantem yang kelihatan oke lah gitu. Sebenarnya sama sekali nggak buruk, tapi terasa berbeda aja dari ekspektasi awal gue gitu. Terus kalau kita bahas dari segi karakter, Summertime Rendering ini menurut gue nggak buruk sama sekali untuk tokoh-tokohnya. Shinpei sebagai karakter utama ini bagus-bagus aja sih menurut gue, walaupun gue nggak nemu istimewanya apa. Sedangkan Ushio ini termasuk tokoh yang digambarkan ceria, tokoh-tokoh heroin khas anime yang gampang bikin kita jadi suka gitu. Gue pribadi lumayan suka sama Ushio, walaupun di beberapa kesempatan gue cukup terganggu ketika dia lebih banyak diperlihatkan pakai pakaian renang di sehari-hari. Terus ketika dia berantem dengan rambutnya gitu, menurut gue lumayan mengganggu sih di beberapa titik gitu. Nah, terus yang menarik dari tokoh-tokoh di anime ini menurut gue adalah hubungan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya gitu. Jadi anime ini kan sebenarnya bergenre misteri supernatural ya. Tapi gue merasa ada percikan-percikan romance di sini, kayak misalnya ada tokoh A suka sama tokoh B, tapi tokoh B belum bisa move on, terus muncul tokoh C yang suka sama tokoh A. Jadi kayak ada beberapa hubungan romance yang bikin ceritanya lumayan greget kalau dari segi romance sebenarnya. Kalau gue menggambarkan kesan gue sepanjang nonton Summertime Rendering, kira-kira akan seperti ini. Pertama, di awal gue tertarik banget dengan konsep kutukan bayangan, dengan penyelidikan-penyelidikan misterinya.
Terus kedua, ketika anime ini masuk ke pertengahan cerita, ketika monster-monster mulai kelihatan dan genre-nya berubah jadi action, gue merasa anime ini mulai jadi standar lah ya, biasa aja. Tapi ketiga, di episode terakhir ketika anime ini selesai, gue suka banget dengan endingnya. Gue menikmati banget satu episode terakhir itu, dan gue merasa anime ini diakhiri dengan sangat bagus gitu. Terus, ini ya hal di luar anime ini, tapi ini menarik banget buat gue. Jadi ada satu hal yang bikin gue merasa nggak biasa setelah gue selesai nonton anime ini. Yaitu setelah nonton anime ini, gue sadar bahwa belakangan ini gue tuh jarang banget nonton anime yang setelah satu season selesai ceritanya bener-bener tamat gitu. Karena belakangan ini tuh gue nonton anime ketika satu season selesai, dia akan lanjut ke season selanjutnya, atau malah gantung tanpa ada kejelasan. Nah, ketika Summertime Rendering ini gue selesaikan di 25 episode, gue jadi merasa bahwa oh gini ya rasanya nonton anime sampai tamat, ternyata senang dan ternyata lega, dan anime ini memang diakhiri dengan bagus juga. Terakhir, skor My Anime List untuk Summertime Rendering ketika review ini ditulis adalah 8,53. Dan gue sendiri juga merasa Summertime Rendering ini adalah anime yang tergolong bagus. Jadi skor Kita Bukan Wibu untuk Summertime Rendering adalah 8. Oke, jadi itu tadi pembahasan Kita Bukan Wibu untuk anime Summertime Rendering. Ini anime yang tergolong oke dan bagus buat gue. Jadi buat kamu yang mungkin juga belum nonton, silakan ditonton. Dan kalau kamu udah nonton, silakan kembali ke review ini. Tulis kesan kamu di kolom komentar tentang anime ini. Atau kalau kamu malah udah nonton juga dan pengen ikut sharing, ayo langsung tulis aja di komentar kesan kamu gimana tentang Summertime Rendering. Jadi itu tadi aja pembahasan soal Summertime Rendering. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nonton sampai sekarang ini, sampai menit ini. Terima kasih. Kalau kamu suka dengan pembahasan anime seperti ini, silahkan di like. Kalau nggak suka juga di dislike pun tidak apa-apa. Tapi kalau kamu pengen support channel ini, silahkan di subscribe dan di share ke sebanyak-banyaknya teman kamu mungkin di media sosial atau dimanapun. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Wibu.